Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Adi Admiarja dengan NIM 20410200016. Di sini saya akan menjelaskan jalannya program instruction, yaitu di sini saya membuat tipe variabel, yaitu dengan double A, B, C, D dan seterusnya. Nah, di sini saya masuk ke program utama. Di sini checkoutnya untuk menentukan 5 titik program. Terus saya di sini NDL untuk membuat baris baru. Lalu saya di sini eh, eh, memasukkan nilai titik pertama. Nah, di sini user akan diarahkan untuk memasukkan nilai titik pertama. Terus diinputkan misal titik pertama 1, titik kedua 2 gitu. Nah, di sini seterusnya sampai sini kita input sampai ke titik kelima. Nah, setelah itu habis program utamanya, terus larinya ke sini. Jadi di sini kita telah menginput nilai 1 sama dengan nilai 2 gitu. Anggap saja ini 1, ini 2. Jadi di sini akan diulangi inputannya, nilai pertama 1, 2. Terus inputan yang berapa ini? Misalkan ini 3, 4 dan seterusnya, tergantung inputan dari user. Nah, setelah itu di sini masuk ke percabangan, yaitu if atau kondisi. Di sini tergantung dari kondisi si program utamanya bagaimana. Nah, setelah itu, setelah masuk ke percabangan, terus di input terus ya, terus masuk masuk ke percabangan ini. Jadi misalkan di sini 0, di sini 0, ini A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0 gitu. Nah, titik pertama akan diinputkan. Jadi misalkan kita input -1, -2 gitu. Dia akan masuk ke kuadran 1 apa 2 gitu. Jadi tergantung dari kondisi yang kita inputkan tuh bagaimana. Jadi seperti itu. Kita contohkan, kita jalanin programnya. Jadinya seperti ini. Kita masukkan kan di sini, masukkan ini kan outputnya, masukkan nilai titik pertama. Kita masukkan nilai titik pertama, yaitu inputan A. Oke, inputan A. Ini bebas berapapun. Terus titik kedua, ini bebas berapa saja. Nah, seperti itu. Habis ini kita input nilainya, programnya akan lari ke sini. Jadi dia akan seperti ini. Nilai pertama 12, min 3. Nah, ini 12, min 3. Setelah dan seterusnya seperti itulah. Tergantung kita input. Jadi diurutkan di sini. Setelah itu dia masuk ke kondisi mana. Nah, misalkan dia 12, nilai pertamanya 12 min 34. Nah, jadi dia masuk ke kuadran 4. Dan ini contohnya lagi, contoh nilai keempat, ini dia masuk ke kuadran 1, 4, 4, 4 gitu. Seperti itu untuk titik variabel instruksi. Nah, di sini kita masuk ke program yang kedua, titik variabel function. Nah, di sini seperti biasa, variabel double A, B, C dan seterusnya.
dan void nona 1, nona 2, nona 3 dan seterusnya seperti pahit 1 ini untuk mengubah variabel A, dan ini nona 2 untuk mengubah variabel B, dan seterusnya situ. Void ini untuk mengubah lah, sepertinya untuk mengubah variabel B atau A yang kita akan inputkan. Dan sini ada double yaitu untuk membaca nilai A, dan sini ada double pahit 2 yaitu untuk membaca nilai B. Nah, di sini lagi ada percabangan untuk menentukan nilai kuadrannya, dia berada di kuadran keberapa dan seterusnya. If sama dengan bla 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 seperti itu dan seterusnya. Jadi ini tergantung dari kondisinya, kondisi dari yang akan diinputkan itu bagaimana. Jadi dia akan masuk ke kuadran keberapa, seperti itu. Sini juga ada seperti tadi void untuk mengubah nilai C, nilai D. Nah, di sini akan seperti tadi, akan di programnya sama seperti tadi. Jadi sampai 5 perulangan, 5 kali diulang, dan terus sampai sini sama. Ini tetap sama double pahit ini untuk membaca nilai I, double untuk membaca nilai J. Kenapa pakai double? Karena nilainya itu koma sama seperti float, dan seterusnya. Ini sama nih programnya. Nah, ini kita masuk ke program utamanya. Jadi cout menentukan nilai titik dalam diagram Cartesius. Dia kita ini kuadran 1 double bla bla bla, cout nilai KI 1, cout bla bla, nona double AH2, cout langsung inputannya lagi, cout langsung di membaca nilai variabelnya, membaca nilainya. Jadi ini untuk membaca nilai dan ini untuk mengubah nilainya, dan seterusnya. Ini tetap. Nah, sampai sini untuk menentukan nilai kuadrannya itu berapa. Jadi dia masuk ke kuadran keberapa. Jadi dia larinya ke percabangan. Nah, ini sama semua. Titik 3, titik 2 ini diulang-ulang terus di programnya. Sebenarnya ini bisa pakai for sih, tapi saya nggak pakai. Kita coba jalankan. Nih, kita inputkan nilainya bebas berapapun. Nih, kuadran 1. Nilai yang kita inputkan 12 min 3, nilai Anda 12, nilai dan nilai K1 Anda min 23. Jadi dia berada di kuadran 4. Nah, kita coba lagi. Dia berada di kuadran 1, 3,5. Dan programnya berakhir. Dia tidak mendeteksi 3,5 itu berapa, jadi dia akan berakhir. Tidak sampai inputan ke 5. Kita coba ulangi. Seperti itu karena dia tidak mendeteksi 3,5. Jadi programnya berakhir. Dia berada di kuadran 3. Jadi setiap yang nggak punya min, dia masuk kuadran 1. Dan ada yang punya min dan plus, dia masuk kuadran 4. Dan ini ada lagi min 67, min 65, jadi masuk ke kuadran 3. Seperti itulah untuk program titik var function.
Nah, saya di sini menggunakan titik, yaitu kelas sebagai pembungkus dari programnya. Lalu di sini saya memakai privat, yaitu double ABC, variabelnya semua ABC dan seterusnya. Jadi untuk void ini dia akan program, yaitu void ini program untuk memanggil nilai di bawah ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, di sini ada juga void titik, yaitu sama saja seperti tadi, yaitu untuk mengubah nilai A sama dengan B dan seterusnya. Dan sini juga ada double titik V1 V2 nih untuk membaca nilai A, dan ini untuk membaca nilai B. Ini double ini untuk membaca nilai A, dan ini untuk membaca nilai B. Dan sini ada percabangan, yaitu untuk menentukan kuadran kuadran seragam yang gunanya untuk menentukan posisi kuadran di nilai yang kita inputkan. Dan sini sama untuk void titik C B3 untuk mengubah nilai C dan B3 dan seterusnya. Ini sama saja. Void titik U5 untuk mengubah nilai E sama dengan B5. Ini ada untuk membaca membaca titik V5, yaitu untuk membaca nilai E dan seterusnya. Ini sama saja. Dan ini program utamanya, titik rosette cout titik 1 double. Nah, kita memakai double lagi, tipe datanya nilai X, dan kita inputkan bebas berapa nilainya nanti. Nah, ini untuk mengubah nilai X, dan ini juga untuk mengubah nilai Y nya. Di sini untuk membaca nilainya, nilai X dan Y. Nah, di sini juga untuk menentukan posisi kuadrannya. Jadi ini berkaitan dengan percabangannya. Nah, ini sama saja semua ini. Kita jalankan, coba kita jalankan. Masukkan titik bebas angkanya. Dia berada di kuadran 1 karena nilainya positif semua, dia berada di kuadran 1. Misalkan kita taruh min, sini min juga, dia pasti akan masuk ke kuadran 3. Nah, dan misalkan kita tulis lagi di sini min, dan lalu habis itu plus lagi, dia masuk kuadran 4. Oh, kuadran 2. Titik keempat. Nah, dia masuk ke kuadran 4. Titik kelima. Dia masuk ke kuadran 1. Seperti itulah ketiga program yang saya jelaskan ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.